Anggota Polres Muaro Jambi Aibda Hendra Marta Utama tewas dibunuh oleh salah satu anggota organisasi masyarakat, Ormas, yang bernama Nopri Ardi. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena utang sebesar Rp150.000. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan, pelaku dan korban saling mengenal. Pelaku berinisial N melakukan pembunuhan karena perselisihan soal uang. Ia memukul korban menggunakan barbel, ujar Manang saat dikonfirmasi Tribun Jambi, Minggu, 25 Mei 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa peristiwa ini terjadi pada Minggu, 18 Mei 2025. Awalnya, pelaku mendatangi rumah korban di Kelurahan Pematang Sulur, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Mereka sempat berbincang biasa, akan tetapi situasi memanas saat korban menagih utang. Pelaku yang tersinggung mendorong korban, hingga kepalanya membentur benda keras. Nopri lantas mengambil barbel kecil dan menghantamkannya ke kepala korban 2 kali hingga tewas di tempat. Jasad korban baru ditemukan 2 hari kemudian, pada Selasa, 20 Mei 2025, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Warga yang mencium bau menyengat dari rumah korban lalu melapor kepada polisi. Ketika ditemukan, jasad Aibda Hendra tergeletak di ruangan samping rumah dalam kondisi tanpa baju, hanya mengenakan celana jeans panjang. Pelaku berhasil diamankan tim Reskrim Polresta Jambi bergerak cepat kurang dari 24 jam setelah jasad ditemukan. Ia ditangkap sedang tidur bersama keluarganya di kawasan Jambi Paradise, Muaro Jambi, pada Rabu, 21 Mei 2025, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pelaku kami amankan saat sedang bersama keluarganya, ujar Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Hendra Wijaya Manurung. Penyelidikan kasus ini sempat menemui kendala karena korban memiliki riwayat hipertensi. Namun hasil autopsi dan olah TKP memastikan bahwa korban meninggal akibat kekerasan fisik. Kasus ini berhasil kami ungkap melalui Scientific Crime Investigation, lanjut Kompol Hendra. Saat diamankan, pelaku tampak menangis dan meminta polisi menjaga keluarganya. "Minta tolong Pak, titip keluargaku," ucap pelaku dalam video yang beredar. Pihak kepolisian juga membantah isu miring yang sempat beredar soal kondisi rumah tangga korban. Hendra menegaskan, hubungan korban dengan istri dan anak-anaknya baik. Korban tinggal bersama istri dan 2 anaknya di rumah mertuanya. Rumah tempat kejadian itu hanya digunakan sebagai rumah singgah, jelasnya. Ia juga mengimbau masyarakat dan media agar tidak menyebarkan informasi yang tidak akurat. Jangan tambah beban keluarga korban dengan berita yang tidak benar, tegasnya.